Rumput. Room Podcast. Oke, malam ini kita kedatangan YouTuber lagi yang udah pernah jadi bintang tamunya Rumput. Siapakah dia? Bang Arom. Iya nih, Bang Arom ini kan viewersnya banyak ya guys ya. Waktu bawain kemarin apa, Bang? Gunung Lawu. Gunung Lawu. Kita tanya kabarnya Bang Arom dulu. Bang Arom apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih nggak ada yang mau nyapa Bang Arom nih. Kita di belakang yang kemarin itu nih. Di depan. Kita di belakang. Kita satu. Apa tuh? Satu hati. Oh. Iya, oke. Bang Arom, episode kali ini mau bawain gunung apa nih kira-kira? Mau bawain pendakian ke Gunung Sumbing. Gunung Sumbing, guys. Oke, kita mulai bisa, Bang? Bisa. Oke. Jadi gimana Bang cerita pengalaman mistisnya Bang Arom selama di Gunung Sumbing? Jadi tuh di tahun 2021. 2021 baru setahun dong ya? Setahun yang lalu. Gue sama 11 orang temen gue dari Lenteng Agung, tadi Jagakarsa kan. Oke. Dari Lenteng Agung itu mau berangkat ke Gunung Sumbing. Itu setengahnya temen rumah gue, dan setengah lagi temen mendaki gue biasa gitu. Oh, gabung berarti. Gabung. Dan ada 2 orang cewek, yang satu adiknya temen gue, satu lagi pacarnya temen gue. Oh, kirain pacarnya Bang Arom, bukan ya? Iya, Oke. bukan ya. Terus situ kita nyewa travel untuk ke sana. Kita itu mau mendaki via Bowongso. Bowongso itu di daerah Wonosobo. Oke. Berangkatlah kita malam hari jam 12 malam. Oh, berangkatnya jam 12. Iya. Travel sampai di sana sekitar jam 8 pagi. Oke. Sampai di base camp. Di situ baru kita packing bagi logistik dan data barang, karena di Gunung Sumbing via Bowongso ini harus data barangnya per detail. Jadi kita bawa rokok berapa batang, bawa snack apa aja, dan nggak boleh bawa tisu basah juga. Kenapa? Emang peraturan situ, karena mungkin buang sampahnya bisa sembarangan kali ya, pendaki-pendaki lain. Mencegah itu sih. Tapi kan ada perempuan, biasanya perempuan kan bawa tisu basah, Iya. tapi emang nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Oke. Jadi kita bawa tisu kering aja biasa. Tisu basah nggak bawa. Didetailin tuh apa aja yang dibawa kan. Akhirnya udah selesai ngisi form, kita daftar, mulailah kita mendaki sekitar jam 10 siang. Oh, mendakinya siang, oke. Iya, jam 10 siang kita mulai mendaki itu naik ojek. Naik ojek itu dari base camp langsung sampai ke pintu rimba. Pintu rimba tuh pintu masuknya gapura gitu. Oh, itu ojeknya memang disediain di sana? Opsional sih, kita mau opsional. naik ojek apa Atau mau jalan. jalan kaki aja Oke. gitu. Karena kita mau mempersingkat waktu, akhirnya naik ojek lah kita semuanya. Sampailah kita di pintu rimba. Di situ kita biasa berdoa dulu sebelum pendakian. Mulailah pendakian. Jalan, masih banyak warga, biasalah. Masih ada kebun-kebun warga. Sampailah kita sekitar 15 menit ke pos 1, namanya pos Gardu Pandang. Sampai pos 1, di situ nggak istirahat karena masih dekat banget kan. Akhirnya jalan lanjut ke pos 1,5. Sampailah istirahat biasa. Oh iya, di Sumbing via Bowongso ini kita sebelum mendaki tuh dari base campnya dikasih kayak iya, apa sih namanya, bekal. Iya, itu 2 cairan plastik, itu ada 2 cairan, yang satu gula merah, satu lagi santan putih. Oh gitu, Iya. ya buat stamina juga ya, takutnya Iya. kalau ngedrop ya. Mungkin. Iya, mungkin. Kayaknya sih harusnya kayak gitu. Oh, tapi lo nggak gunain? Gue nggak tahu Oh, itu gunanya apa. Bawa aja kali, mungkin emang syaratnya kali naik gunung ini. Oh, oke. Dan ada juga pantangannya di Gunung Sumbing via Bowongso ini nggak boleh ngomong yang namanya dingin. Oh, kenapa tuh? Mungkin biar jadi
kitanya suges kali ya. Oh, oke. Berarti Iya. nggak ada hal-hal mistis ya? Ya kurang Nggak tahu tahu juga juga. ya. Kalau Iya, gue iya, iya. mikirnya gitu. Oh iya, positif Iya, aja ya. lagi suges jadinya badan dingin beneran Oh gitu, iya kedinginan. bener. Jalanlah kita sampai pos 1,5 udah selesai istirahat, jalan lagi ke pos 2. Oh, pos 2. Nah, sebelum pos 2 itu mata air. Hmm. Mata air karena persediaan masih banyak, Mm-mm. jadi kita lanjut terus Oh, oke. di pos 2. Nyampe pos 2 itu kan sebelum pos 2 mata airnya. Mm-mm. Kita nyampe pos 2 istirahat kayak biasa. Nah, di pos 2 ini lagi istirahat, lagi sebat, biasa gitu minum sama makan snack. Tiba-tiba gue kayak denger suara gamelan gitu. Kayak suara ya samar-samar lah gitu gamelan. Oke. Terus gue nyeletuk gitu, ih suara apaan tuh Oh, gitu. oke. Nah, tiba-tiba temen gue si Agung ini Hmm. dia langsung nyautin gue, diem aja gitu. Oh, si Agung ini bisa ngeliat atau emang sensitif atau gimana? Agung ini emang orangnya tuh agak sensitif ya. Oh, Kalau kita bawa sensitif. kemana-mana pasti ada aja yang Oh. dia cerita aneh-aneh lah gitu. Oke. Gue nggak tahu nih Agung itu basicnya gimana. Pokoknya dia emang orangnya sensitif lah gitu. Wow. Jadi dia langsung kasih sinyal ke lo ya, Bang Iya. ya, kayak dia Karena- berarti udah tahu duluan ya. Betul-betul. Karena gue tipe orang yang kalau denger sesuatu atau ngeliat Refleks. apa gitu refleks ya gue sebut aja Iya, gitu. sama dong, Ya. gue juga. Gue cuma mastiin Iya, bener nggak sih? Dan itu gua yang bener denger lo gitu. doang sama Agung atau semua 11 teman lo itu dengan? Ternyata si Jabong ini denger juga. Oh, ada satu Cuman teman dia diem lagi. aja kayak Oh. udah ya udahlah biarin aja kalau si Jabong gitu. Oke. Kalau gue kan emang orangnya tipenya yang kayak gitu. Gue Oh, tanyain. oke. Si Agung malah kode gue udah diem aja. Tapi itu lama suara gamelannya? Samar-samar, ntar ada, ntar nggak ada lagi. Oke. Ntar Ini ada, ntar nggak sore, ada lagi. siang? Itu tuh siang, sekitar jam 1. Wow, jam 1 suara Iya. gamelan, guys. Oke, lanjut. Akhirnya ya udahlah, orang cuma suara doang kan gitu. Mm-mm. Selesai istirahat, gue jalan lagi. Teman-teman udah ada yang duluan tuh, Oke. karena pengen nyari tempat buat bangun tenda yang enak di mana. Oh, Kan kita oke. kelompoknya ada 11 orang, lumayan Mm. banyak. Berarti butuh 3 tenda, Mm-mm. mau nggak mau. Kira temen ada yang jalan duluan, gue kelompok paling belakang. Jalan lah kita. Jalan itu dari pos 2 ke pos 3, tanjakannya lumayan terjal. Nah, pos 3 ini namanya Camp Gajahan. Di situ tempat kita buat nge-camp. Camp terakhir lah, direkomendasiinnya di situ sama dari bawah. Akhirnya sampai di pos 3, itu tempatnya kayak udah dipapras gitu, jadinya udah ada gundukan-gundukan. Mm-mm. Itu buat tenda-tenda gitu. Oh, Heeh. oke. Dan karena kita 3 tenda, kita nggak bisa bikin langsung 3 bareng gitu. Bareng. Pengennya kan ngeriung bulat gitu, Mm-mm. enak kan. Jadi kita bawa 3 tenda, yang satu untuk kapasitas 4 atau 5 orang, Mm-mm. satu lagi sama, dan satu lagi untuk kapasitas 3 orang. Oke. Oke, bikinlah tenda. Nah, jadi di settingnya yang tenda 4 sampai 5 orang itu hadap-hadapan. Iya. Yang satu lagi di agak atas gitu, karena nggak muat. Oke. Mm-mm. Tenda lo di mana? Di atas? Enggak, tenda gue di yang hadap-hadapan ini. Oh, oke. Iya, jadi di tenda gue itu gue sama si Rusdi, Fauzan, Dehan, Danang, sama bukan Agung. Ya sama gue, jadi kan 5 orang ya. Mm-mm. Terus satu lagi si Kinan, Mei, Leo sama Jabong. Oh, cewek-cewek nih. Iya, dan satu lagi Agung sama Ono. Oh, Agung di atas berarti. Mm-mm. Oke, berdua aja dia ya. Iya, sampailah kita di tenda, bikin tenda biasa lah, ngobrol-ngobrol gitu kan. Mm-mm. Sampai menjelang malam, Mm. kayak biasa lah kita masak-masak buat makan malam. Oke. Iya, itu di si Mei ini kan dia kerjanya di hotel gitu kan, di bagian dapurnya, Kitchen, kitchen ya. Gue nggak tahu tuh dia bawa logistik apa, tiba-tiba dia ngeluarin bawa daging, cuy. Wow. Iya, daging cincang banyak banget, ada Oh. 1,5 kilo kali gitu. Naik gunung termewah kayaknya ya. Iya, nah gue di si, Iya. Biasanya kan mie. Iya. gue di situ malah kaget, Mm-mm. bukannya sendiri. Anjir.
daging amis. Iya bener. Kalau dari gua gitu kan Mm-mm. amis nih. Emang gak apa-apa ya gua bilang Mm-mm. gitu. Ya udahlah. Pas dibuka ternyata dagingnya udah agak bau cuy. Ya Allah. Iya, nggak tahu kenapa itu. Mungkin udah dikekep lama kali. Lama. Iya. Kan harus fresh ya daging. Iya. Ya udahlah, pokoknya diolah lah gimana Mm-mm. caranya. Mm-mm. Biar gimana. Itu pas kita lagi masak-masak sampai jam 9 itu cuaca cerah biasa aja Oke. gitu. Nggak ada angin, nggak ada apa, badai. Selesai makan, ngobrol-ngobrol sebentar, jam 10 kita masuk ke tenda masing-masing. Jam 10 masuk tenda, tiba-tiba langsung badai. Wow. Angin kenceng banget, segala macem. Itu yang namanya, itu baru sekitar jam 11 lah ya. Namanya tenda kan kalau kita tidur masih ada space. Iya dong. Ya kan, masih ada space kan. Mm-mm. Itu saking ketiup angin ya, tendanya sampai kayak pengen rubuh, ngerebah gitu, sampai layar tenda itu di depan muka gue itu. Astagfirullahaladzim. Iya. Saking kencengnya. Iya. Ini gue kebangun kan, sama si Ojen kebangun juga. Yang lain masih pada tidur aja nyenyak. Itu badai aja atau ada gerimis hujannya atau apa? Angin doang. Angin aja. Iya, Wow. angin kenceng banget. Oke. Terus akhirnya gue bangun kan. Ingat nggak jam berapa? Malam lah Gue ya. bangun jam itu 11. sekitar jam 1. Oh, jam 1. Iya, sekitar jam 1. Si Ojen bangun ternyata karena tendanya kapasitas 5 orang. Si Danang ini gede banget cuy. Jadi si Ojen nggak kebagian tidur. Dia tidur cuman jongkok doang kayak gini. Soalnya itu orangnya kecil. Iya. Oh. Ternyata dia bangun. Gue bilang, "Weh Jan, lu nggak tidur?" "Iya nih, nggak bisa tidur mas." "Gila badai ya, kacau, udah pada kebuka semua itu namanya layar, Iya. udah pada keangkat semua, jadi debu pada masuk semuanya." Akhirnya gue sempat keluar tenda buat benerin layar dan nusuk-nusukin pasak lagi biar aman ya. Iya biar aman. Selesai, udah akhirnya gue tidur tuh walaupun kebangun terus karena angin nggak selesai ternyata sampai pagi. Oh, sampai pagi. Iya. Wow. Sampai pagi udah bangun pagi, gue dibangunin. Ditanya itu, kita ke puncak gak? Gitu, sarapan dulu lah. Mana bisa masak, kata yang biasa masak. Lah masih badai itu kan ya. Iya, lihat aja nih, bener aja pas gue lihat debu semua cuy, kompor kena debu apa, angin masih ada juga. Terus tenda yang sebelah gue itu udah pada robek ternyata. Jadi pengait untuk ke pasaknya itu, saking kencengnya itu, jadi karetnya robek. Oke. Dan dia terbang, udah nggak bisa ini lagi. Akhirnya untung bawa roti kan atau segala macem. Pada sarapan dah tuh pakai roti. Tenda sebelah sama tenda si Agung. Kan paling terakhir. Oke. Tapi semalaman itu teman-teman nggak ada kisah-kisah apa gitu? Ada. Ada. Siapa tuh? Itu si Agung. Oh, Agung lagi ya, karena dia sensitif ya. Kenapa tuh si Agung? Dia tuh baru cerita pas udah di bawah. Oke. Nggak tahu ya, biar nggak pada takut kali ya dia nggak cerita di situ. Ya dia cerita tuh kalau pas malam itu masuk tenda, gue nggak tahu persis jam berapanya. Itu di tenda dia ada yang nyamperin. Iya, dia disamperin sama kayak kakek-kakek gitu, bawa lampu kayak lampu semprong gitu, yang masih dipegang. Iya, lampu zaman dulu tuh. Iya. Lentera, iya betul. Terus sambil manggil-manggil dia. Jadi dia tuh pas kebangun gitu ngeliat di depan tenda itu lampu. Pasti kan kelihatan dari dalam ke luar ada lampu. Manggil-manggil. Ger, Reneng Ger, ikut Ger. Gitu. Kalau bahasa Jawanya, Le, iya sini. Iya, gitu. Wow. Manggil-manggil dia. Itu pas lagi badai itu ya? Iya. Samperin kakek-kakek. Manggil-manggil dia, Ger, Reneng Ger. Ya Allah. Gue yang denger juga, serem banget. Terus Agung pas gitu diem aja? Dia cuma diem. Kepo dibuka? Enggak dibuka. Dia cuma diem terus kalau uban doang udah. Ya Allah. Tidur aja gitu. Ya Allah. Udah akhirnya
diabaikan lah tuh sama dia. Oh, oke. Itu sempat sampai 3 menit. Nggak berhenti tuh? Iya, enggak berhenti terus ntar manggil lagi. Oh. Ger Jadi gitu. kayak Merinding gue. ngajak Iya. Berusaha Iya. ngajak ya. keluar lah. Iya. Aduh. Itu yang serem banget sih kalau kayak gitu. Udah manggil cuy. Iya, cuy. Tapi kan ibaratnya dia udah mau komunikasi. Iya. Dan kayaknya makhluk halusnya juga paham banget si Agung doang yang Iya. sensitif kan gitu. Iya, dia baru cerita pas di bawah. Oke. Gitu. Udah selesai. Pagi kan tuh. Mm-mm. Kita nggak sarapan kan tadi. Mm-mm. Di tenda gua nggak sarapan. Karena dibagi roti ke si Fauzan ini. Mm-mm. Ternyata pas dimasukin ke tenda si Fauzan lupa naruhnya. Karena di tenda gua udah berantakan banget. Oh iya. Tas apa segala macem. Iya. Mungkin ketindih-tindihan kali ya. Mm-mm. Akhirnya pada nanya ke gua karena kan di situ gua yang ngadain acara itu. Oke. Akhirnya pada ke gue nanya ke puncak apa enggak. Oke. Gue ngeliat keadaan kayak yang udah nggak kondusif ya. Iya dong, udah pada Iya. keruh banget pasti. Cuman sayang banget nih Iya nggak ke juga puncak sih. gitu. Cerah juga, cuma Oh, udah angin mulai. aja. Oh, oke. Cuman angin doang kan, Mm-mm. seenggaknya nggak hujan Mm-mm. gitu. Sorry, dipotong dulu. Di sini kan berarti dari 11 orang ini si Agung yang paling sensitif ya. Mm-mm. Nah, sebelum kita lanjut ceritanya sampai ke puncaknya, pertanyaannya adalah si Agung ini dari mulai naik ke gunung si Sumbi ini kan lewatin pos-pos tuh, Mm-mm. ya kan? Ada nggak sih cerita dari Agung yang ada mistisnya juga? Kan kalau yang ini kan edisinya malam ya dia Oh, di iya. Ada nggak sih kira-kira gitu? Iya. Atau ada teman-teman lain gak sih gitu yang dari 11 orangnya? Atau cuman the one and only-nya si Agung aja yang Si Agung Agung. ada. Agung lagi. di pos-posnya ini sebelum yang ngecamp malam-malam? Iya, yang pas di pos 2 itu gua dengar suara gamelan itu. Yang gua ngomong ke si Agung. Heeh. Itu kan jalan mau ke pos 3 itu sebelumnya lewat kayak jalan terus kanan kirinya itu pohon-pohon lebat gitu, melandai gitu. Nah di jalan itu si Agung tuh ngeliat kayak sosok manusia diri berderet sekitar ada sampai 11-an orang lah gitu di pinggir jalurnya pas dia jalan. Astagfirullah. Berjajar gitu. Iya pada ngeliat ke dia. Astagfirullah. Dia jalan aja gitu. Itu sebuah kode gak sih? Karena kalian kan juga jalan 11, itu kan ganjil. Dan 11 11 ya? Iya. kan itu ganjil. Terus si Agung ngeliat sosok bayangan gede itu juga 11 ya? Iya. Wow. Itu ngeliatin Agung semua? Iya. Wow. Jadi kayak gimana sih? Lu jalan. Ya kayak dipersilahkan untuk iya, masuk jalan gitu ya. lewat. Sampingnya pada Wow. ngeliatin dia semua. Dan di pos 2 itu, gue baru inget nih, itu selalu ada burung gagak. Entah 2 atau 3. Pada di situ terbang-terbangan, ada yang 1 di bawah. Kan biasanya mah burung ini ya, jalak. Burung jalak. Iya. bener. Ini burung gagak, gagak. cuy. Iya. Emang habitatnya mungkin apa gimana? Positifnya gitu Iya. ya, wah. Ada burung Iya. gagak. Tapi nggak ada yang aneh-aneh sama si burung gagak ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Itu gue coba kasih makan kan. Oh, Gua kasih- baik. Iya, gue kasih makan biskuit gitu, Oh, roti. Iya. Ya gue kira dia minta makan kan. makan Iya gitu. bener. Enggak, nggak mau ternyata. Oh, maunya apa? Pizza? Kayak- Enggak, canda. Mentahnya aja ya. Mentahnya Iya. aja. Uang aja, uang. Oke. Lanjut, kita mau jalan ke puncak kan. Oke. Gue nggak sarapan tuh sama. Ini masih pagi ya? Iya, Puncaknya, gue nggak oke. sarapan tuh. Di bagian tenda gue nggak sarapan. Yang Oh, lain pada kasihan. sarapan. Tapi sarapannya roti doang. Roti Oke. pakai susu seadanya lah. 1 slice doang lagi. Hmm. Ya kan? Tapi biasanya kalau nggak sarapan gitu, kan udah dibekalin tadi ya, gula merah ya, kan itu juga lumayan kan buat stamina harusnya. Sampai saat itu gue nggak tahu itu gunanya mungkin buat jaga-jaga doang kali ya. iya. Makanya gue nggak pergunain, nggak gue pakai. Oke. Malah gue panik Hmm. karena cairan yang gue bawa itu udah pada kempes semua cuy. Oke. Mungkin ke gesek-gesek apa Iya, gitu, iya, terus iya. bocor. Iya. Anjir. Pada hilang lagi, ntar gue gimana ya? Gue celaka nih, gue udah dalam hati kayak gitu iya, aja. iya. Udah, kira gue putusin, ya udah kita ke puncak aja deh. Oke. Heeh. Jalanlah kita ke puncak, bawa bekal itu minum biasa lah air mineral, sama buat snack di jalan itu gue bawa
mie goreng. Mie goreng. Ya pokoknya mie instan deh. Iya. Buat ya Ganjar. cemilan gitu Oke. kalau lapar. Jalan sekitar setengah jam itu ada baru 10 menit jalan itu ada persimpangan, itu tanjakan apa gitu, sama tanjakan cinta gitu. Tanjakan gitulah pokoknya namanya. Cinta. Akhirnya gue milih jalan kanan karena gue lihat jalannya masih banyak rumput gitu. Enak lah, wah landai ini kali. Ternyata jalannya muter cuy, kayak gini. Nah ya, tanjakan satu lagi tuh jalan lurus gitu. Tapi ini landai jalannya muter gini. Jauh banget, iya. Jalan sekitar setengah jam baru berasa. Perut gue lapar banget. Oke, sorry, gue potong lagi. Selama lo naik ke Sumbing itu, cuma teman-teman lo 11 orang yang naik atau ada orang lain juga yang naik pada saat itu? Ada orang lain juga yang naik. Oh, ada orang lain. Cuman yang ke puncak saat itu baru kelompok gua dari via Bowongso ya. Oke. Karena Sumbing ini jalurnya banyak. Oke. Ada yang dari Gajah Mungkur. Ada lagi satu lagi gua lupa lah namanya. Sampai ke puncak sekitar jam siang tuh. Jam 11, setengah 12-an. Oke. Terus setelah kalian naik ke puncak, ada hal mistis apa lagi? Di puncak itu jalan normal aja. Oh, jalan Pas normal naik. aja. Udah kelar sampai puncak kan gue. Kelar sampai puncak, itu puncaknya ternyata ada dua. Satu puncak Sejati sama puncak Raja Wali. Kalian naik ke? Gue sampai puncak Sejati dulu. Oh, dua-duanya. Satu puncak Sejati apa puncak apa gitu. Pokoknya puncak itu dah satunya. Satu lagi ke Raja Wali. Oke. Selesai turun, gue denger lagi cuy suara gamelan yang kayak kemarin lagi itu di pos 3. Iya, di pos 3 gue denger gue ngomong kan tuh ada lagi nih, gue nyeletuk kayak gitu. Terus si Agung denger juga. Iya cuy, ya udah oke gue cuman kode-kode gitu doang. Iya, ternyata si Agung denger juga. Iya, si Agung denger juga, berarti nggak salah nih. Terus gue penasaran juga kan, gue nanya juga ke yang lain, ke Rusdi sama si Dehan gitu, lu dengar sesuatu nggak sih? Gue bilang gitu, apaan sih? Kagak, nggak dengar apa-apaan, angin banyak nih suaranya kata mereka gitu. Ternyata gue doang sama Agung yang dengar. Terus selama turun udah nggak ada hal-hal mistis lain? Pas turun itu udah sih. Udah ya. Selesai. Tapi ada nggak sih pengalaman lo pribadi yang bener-bener selain mendengar si gamelan ini gitu? Ada. Ini pokoknya jangan dicontoh ya. Oke, apa tuh? Pengalaman gue di Gunung Lawu, pertama kali gue nanjak Gunung Lawu. Ini pertama kali lo naik gunung ke Lawu? Enggak, pertama kali ke Gunung Lawu. Oh, oke. Itu gue ngecamp di Gubuk Menjangan. Nah, pas udah di rumah gitu cerita-cerita si Leo, gue kan paling belakang. Nah, si Leo nengok ke gue kan. Ternyata di belakang gue itu ada bayangan putih cuy, lewat gitu. Itu siang-siang tuh. Wow. Si Leo ngeliat kayak gitu, baru ngomong. Udah kelar gitu, ngecamp di Gubuk Menjangan. Ngecamp malam-malam itu gue kebelet kencing. Jam 1 malam. Itu sebelum kebelet kencing itu aneh banget. Kenapa tuh? Gue ngimpi cuy, itu ngimpi gue dikejar pocong yang dikejar anak. Astagfirullah. Itu gue inget banget. Kejar gue bangun-bangun gue keringetan. Itu kebangun untuk gue kebelet kencing. Kalau kagak gue masih dikejar-kejar tuh sampai sekarang. Wow. Iya. Akhirnya gue beraniin aja keluar karena gue dengar suara-suara orang Jawa lagi ngobrol di luar. Oh, oke. Pas gue intip ternyata pendaki lagi foto buat Milky Way karena langit kebuka banget. Bagus banget tuh malam itu. Bintang banyak banget cuy. Gila. Masuk lagi ke tenda, tidur. Akhirnya gue paginya ke puncak lah. Jalan nyampe lah lewat Pasar Dieng. Pasar Dieng itu kan terkenal sama tempat yang paling horor di Gunung Lawu. Iya benar. Karena kan kemarin ada pendaki yang hilang di situ. Betul. Iya. Itu sebelum pendaki itu hilang. Jalan biasa. Udah nyampe Boyam,
jalan lagi ke puncak, udah selesai turun lagi gue. Oke. Nah turun kan gue rencananya mau ke Mbok Iem ya, Mm-mm. makan Mm-mm. gitu, warung tertinggi di Pulau Jawa cuy. Mm-mm. Gile. Gue harus makan di sini nih. Iya. Tau-taunya si Jabong ini mau lanjut aja. Kemana tuh? Mau lanjut aja turun. Oh oke. Udah lanjut aja turun, kayaknya kita nggak kekejar dah. Kita mau ngejar kereta. Kata si Jabong gitu. Bete banget gue di situ. Oke. Gue udah ngebayang-bayangin makan di situ kan ya. Oke. Bete, gue jalan paling belakang. Jalan lewat Pasar Dieng. Mm-mm. Lewat Pasar Dieng itu ada batu kecil yang disusun sampai atas gitu. Oke. Sampai segini lah ada. Wow. Itu Disusun. buat apa? Nggak tahu. Oh oke. Mungkin orang-orang situ iseng Oke. atau nggak tahu gimana. Terus ada kejadian apa sama batu itu? Itu gue kesel kan di situ, anjir nggak makan kayak gini. Gue tendang cuy batunya. Oke. Terus? Kenceng-kenceng, cer, si Leo ngeliat. Oke. Dia diem aja udah. Oke. Gue bete banget soal situ. Terus gue tendang, gue ngeliat pelang, ada bacaan dilarang mengubah struktur batu yang telah Iya. ada. Emang ada di Terus lu udah ngancurin lu tenang. Iya di situ, wah anjir. Terus panjang jalan gue minta maaf, gue minta maaf. Oke. Sorry banget nih, maaf ya, gue udah nendang gitu, maaf gue emosi. Takut banget tuh gue di situ. Iya dong. Terus abis kayak gitu ada hal apa? Jalan lama-lama kaki gue kayak jalan gini, lama-lama kayak pincang gitu, Ya pincang sakit cuy. Ya Allah. Kaki gue nggak bisa Ya dibelokin. Allah. Itu cuy, sampai bawah. Sampai bawah. Gue ditanya sama pendaki lain sampai, kenapa bang kaki lu? Oh enggak nih ke Leo. Si Leo ngomong, kagak nih dia nendang batu di Pasar Dieng kali gitu. Kata pendaki itu, wah gila lu, gue gituin. Lu gimana kalau gitu? Kalau disuruh ke atas lagi gimana nyusun lagi? Oh iya, sorry bang, gua ini apa out of control, gue bilang gitu kan. Sembuhnya gimana kaki lo sakit itu? Ya Sampai Jakarta? sampai Jakarta masih Masih pincang. sakit? Oke. Dia sembuh kayak biasa aja, gue pakai Oh. lama-lama sembuh. Oke. Cuma sakitnya parah banget dan aneh banget gitu. Biasanya gue naik gunung tuh jarang banget ke Seleo. Iya, believe it or not, tapi memang Iya, lagi-lagi tahu. pasti ada. Mungkin pas gue nendang batu itu posisi nendang gue salah gitu. Positif ya, positifin ya. Tapi lagi-lagi nggak boleh ya guys ditiru ya Iya. ke tempat-tempat baru. Iya. Itu karena kesalahan gue sih. Iya betul. Sampai sekarang gue kalau lewat Pasar Dieng tuh gue misi-misi sama minta maaf terus. Iya. Oke. Heeh. Terus lo ngeliat gak batu yang lo tendang hancur itu udah rata Ya lagi? udah Oh udah. banyak. Dan Ini, gue tendang ini. lagi. Enggak lah. Iya. Heeh. Akhirnya gue ke Gunung Lawu lagi. Oh ke dia lagi. Ada Nggak apa kapok, sama nggak lo? kapok ya. Oh nggak kapok. Oke. Ke Gunung Lawu lagi itu sama cewek berdua. Sama cewek berdua. Iya. Itu gue diantar sama Mas Itok. Mas Itok itu ranger Gunung Lawu tapi dia nyediain jasa charter mobil. Oke. Itu gue sambil nanya-nanya sama dia, Mas, penasaran kan gue ya. Udah berapa tahun kemudian gue baru mau nanya, 5 tahun apa gitu. Gue nanya, Mas, itu di Pasar Dieng batu-batu susunan itu siapa yang nyusun sih? Gue nanya gitu ya. Itu mah kita-kita aja, Mas, iseng gitu. Cuma iseng aja. Oh, alhamdulillah gue bilang gitu. lu make sure ya. Iya, gue kira yang Itu nyusun. benar-benar ada Iya. diselamatkan. Gue kira. Ternyata. Saya pernah menendang batu itu tuh Mas, gue baru cerita cuman 5 tahun yang lalu. Oh ya udah nggak apa-apa Mas, cuman jangan ditendang lagi ya, kasihan nyusun lagi nanti saya katanya gitu. Oke. Udah nanjak lah tuh sama Odi, skip kita ngecamp di pos 5 sama Odi. Berdua doang tuh gua cowok, si Odi cewek, Odi ini cewek. Itu dia baru pertama kali naik gunung, bukan pertama kali ke Gunung Lawu ya. Iya. Itu benar pertama kali. Iya, opsional itu tuh dia mau ke Merbabu atau ke Gunung Lawu karena Wow, serem-serem pilihan nih ya. iya, karena sabananya bagus katanya. Oh, Dia ngeliat-ngeliat di oke. TikTok. Oh. Astagfirullahaladzim. Si Odi ini pacar lo, mantan? Bukan. Oh, bukan. Enggak. Jangan ditanya gitu dong. Iya kan soalnya berdua doang Iya. ya kan. Iya. Ngecamp di pos 5.
tengah malam si Odi kebangun. Oke. Kebelet dah tuh dia. Pertama jam 10 malam. Oke. Pipis. Oke. Gua bilang jangan jauh-jauh. Gua temenin kan tuh ya. Gua nggak mau kesemak-semak apa gimana. Oke. Udah pipis di sini aja. Ada deket dari tenda. Cuman nggak begitu deket lah. Masih agak jauh. Nggak ada orang yang penting kan. Ini cewek gitu. Kelar. Nggak ada hal aneh tuh, nggak ada. Belum. Oh, belum. Oke. Sabar. Gue nggak sabar kalau udah ini, gue kepo. Ini ada. Oke. Oke. Masuk lagi ke tenda. Udah kelar tidur lagi. Jam 1 dia bangunin gua lagi. Oke. Kebelet pipis lagi. Oke. Lu nih anak beser, bocor gua ya. Iya, Bocor gua lu pakai pampers dah, gua bilang Iya. gitu. Pipis lagi dah. Gua nggak mau di tempat yang tadi. Oke. Situ aja tuh di balik batu, ada batu gede gitu cuy. Oke. Segini lah batunya gede. Dia pipis di balik batu. Nah, pas dia pipis, dia udah kelar kan, terus gua ngeliat sekitar gitu. Pas gua nengok ke batu itu, di atas batu itu ada anak kecil tuh yang lagi duduk. Ya Allah. Itu gua ngeliat banget. Iya. Mukanya lo lihat? Enggak enggak. anak kecil lah pokoknya yang lagi duduk. Oke. Begitu. Diem aja, ketawa atau Diem oke. aja. Dia lu udahan gua bilang. Ngeliatin lo? Enggak, ada belakang. Oh. Aku ngebelakangin lu. Oh jadi Sial, berarti guys. nengoknya ke Odi dong. Iya. Wow. Oh. Gue cerita nih, gue baru cerita sama teman-teman gue juga belum cerita. Wow, spesial di Rumpat ya. Terus? Sama Odi juga belum cerita. Oke. Setelah si Odi selesai buang air kecilnya. Udah gue kan suruh, ayo nih buruan cepet-cepet gitu. Terus dia bisik-bisik ke gue, Rom, apa deh? Kayaknya gue mens dah kayak. Ya. Wah. Apa? Terus gue bilang, lah kan lu udah gue tanya, lu kan baru selesai mens kan? Iya ini bukan tanggal gue baru selesai, belum sampai seminggu gitu. Kok bisa sih? Gue juga gak tahu. Nah kebetulan juga gue nggak bawa, dia sama gue nggak bawa softtek coy. Wow. Itu kesalahan banget sih. Iya. Buat jaga-jaga kan harusnya bawa lah gitu ya buat Iya. jaga-jaga ya. Karena kan kita nggak tahu. Gue bingung tuh mikir tuh muter otak atau gimana nih ya. Kan gue bawa ini kan mangset. Warna putih tuh mangset, bersih. Ini pakai mangset gue ya Oh, so sweet. Iya buat Ya, nadahin gitu. Jangan nanti kotor katanya gitu. Nggak apa-apa, gue bilang gitu. Akhirnya pakai tisu kering, dihapis-lapisin banyak sama dia. Pakai tisu karena udah bisa gak? Ya udah buat sementara doang ini mah kata dia gitu. Ya udah, gue bilang. Ya udah besok pagi kita ke atas, bangunin gue ya pagi-pagi kita langsung ke atas. Nyari softtek di warung kan ada beberapa warung, ada warung Boyem, ada warung Bo yang lain lah, Bodarmi, terus apalagi jalan kita ke atas. Pendaki pertama tuh, yang lain masih pada tidur mungkin tuh, tenda-tenda yang lain. Ada 4 tenda total di pos 5. Gue jalan ke atas, sampai lah di Boyem, gue nyari softtek. Mbok, ada softtek gak gitu? Ya habis mas, kayak gitu. Aduh, gue pusing banget dah. Terus gue ke warung satu, ya nggak ada mas, belum nyetok lagi. Udah pusing banget gue. Terus si Odi, gue liat lama-lama jalannya lama-lama pelan. Ya udah mulai drop Iya, ya. udah gitu sebelum nyampe Boyem tuh di Pasar Dieng, dia nanya-nanya mulu, sama minta foto-foto di situ. Aduh, gue bilang jangan di Pasar Dieng kayak di. Gue bilang gitu, gue pengen ngomong juga nggak enak. Udahlah, jalan dulu aja, nanti aja di sana bagus. Tapi sini bagus, kayak ada candi-candinya, kayak dia gitu. Alumni trauma. Iya. Masalahnya dia lagi mens juga, Iya, cuy. betul. Iya benar. Iya, darah kotor kan, Iya. suka banget kan. Akhirnya jalan tuh kan nanya-nanya warung. Terus di sebelah sana 15 menit dari Boyem, gua tahu ada warung lagi. Itu sekalian mata air Sendang Derajat. Pas gua nyampe sana, ternyata warungnya tutup. Oke. Terus ada kejadian mistis lain nggak? Karena kan si Odi ini kan lagi PMS ya. Nah, Mungkin pas yang di Batu itu si anak kecil nyamperin karena wangi banget kali ya wangi darah ya. itu dia baru tahu pas dia pipis ternyata airnya bercampur sama gimana sih kalau cewek mens, gue nggak tahu ya. Iya. Oke. Gue juga wanti-wanti di situ. Aduh, darahnya ketinggalan dong di Iya sini ya. dong, Gue bilang gitu. Yang penting tisunya jangan dibuang di sini dah. Gue bilang gitu. Akhirnya jalan turun
turun nih, si Odi udah jompo banget tuh, mungkin perutnya sakit kali ya, Mhm. namanya mens. Turun lama banget, gue nungguin lama banget sampai kita pos 3. Oke. Pos 3 itu ada mata air sama ada WC gitu. Oke. Sekarang udah WC-nya. Dulu mah belum ada sama sekali, cuy. Ada WC akhirnya, aduh, Roma, gue udah gatal banget nih katanya gitu. Udah gak enak, udah lembab banget kayak dia. Terus mau gimana? Gue cebok dulu kali ya, gitu. Di mana itu di toilet? Oh ya udah. Cuman tisunya bawa lagi ya, gue bilang gitu. Ini masukin ke plastik ini, gue bilang gitu. Ya udah, akhirnya dia cebok di situ. Ya kan namanya cebok pasti darahnya ada yang ngalir kan. Apalagi pakai air kan. Walaupun tisunya dimasukin juga. Nah, dari situ lanjut jalan, kakinya langsung gemeteran, cuy. Si Odi jalan nih, bentar kaki langsung gini gemeteran. Aduh, gue bisa jalan nih kayak gitu, gue bisa jalan, mah sakit banget. Lu kenapa di? Gitu, nggak tahu. Kayaknya gara-gara mens dah kata dia gitu. Akhirnya biar dia bisa jalan juga kan. Nah, alhamdulillahnya bisa lah tuh kita sampai ke base camp. Walaupun jalannya udah pincang-pincang dah. Ngelangkah juga gini, aduh udah kayak lemes banget dah. Gue juga kasihan. Udah gitu guanya juga beban gue berat banget cuy, nungguin dia jalan lama juga. Gue belajar dari pengalaman gue sebelumnya, karena gue sebelumnya kan gue egois, ninggalin temen-temen gue cuy. Cuman kan buat lapor ke ini, buat ke base camp. Enggak, lagi pula kalau lo tinggalin kan lo cuma berdua dan ini cewek ya, kasihan juga. Iya, mungkin juga kan. Ya. Udah turun. Setelah lo turun nggak ada aneh-aneh selain itu? Turun udah selesai kan. Beli softtek lah, ya kan. Akhirnya dia nggak mau tuh bersih-bersih di situ cebok. Nanti aja lah di dekat stasiun, di hotel katanya gitu. Akhirnya gue nyampe hotel. Yaudah nih, ganti buruan, lu mandi duluan nih, sekalian pakai nih. Udah selesai mandi, Arom ambilin softtek gue dah, dia lupa, gue kasih, selesai mandi, Rom, apa? Gue nggak mens. Kok bisa? Itu darah apa? Gue nggak tahu. Tiba-tiba berhenti gitu aja? Nggak ada sama sekali, cuy. Astagfirullahaladzim. Nggak ada sama sekali itu darah. Iya, dia kan baru selesai kan katanya kan, bisa jadi tuh. Terus gue nanya ke dia, lu sebelumnya pernah kayak gini nggak? Gitu. Kalau habis kecapean atau gimana? Enggak pernah, baru ini, orang gue belum ada seminggu kok kayak gini. Karena gue baca-baca deh tuh di internet, ternyata bisa juga kalau kecapean. Positifnya gitu ya. Iya. Cuman itu lumayan lah, gue bilang. Tapi kalian berdua nggak aneh-aneh kan ngomongnya, maksudnya ngomongnya gitu kan? Soalnya tiba-tiba keluar darah gitu, wow. Enggak, gue nggak aneh sama sekali. Biasa aja. Berarti Bang Arom sendiri memang lebih suka ke lau ya, pengalamannya lebih banyak di lau ya, pengalaman mistisnya ya? Banyak di lau. Itu dari 4 gua ke Gunung Lau semuanya ada. Selalu ada. Iya, satu lagi yang sama teman kampus gua. Cuma kalau ceritain ntar kelamaan. Ada part selanjutnya. Penasaran sama cerita Bang Arom yang di Gunung Lau, bisa nonton video kita sebelumnya. Bener. Atau langsung ke YouTube-nya Bang Arom, di sana banyak kisah-kisahnya juga ya Bang Arom ya? Iya, itu dokumentasi sih. Cuman penampakannya nggak diliatin. Nggak tahu, kenapa nggak, lu lihat aja sendiri dah. Apa Bang Arom boleh di-share ke teman-teman Rumpot YouTube-nya apa namanya? YouTube-nya Mumu Harom. Mumu Harom, ada di sini ya guys ya YouTube-nya Bang Arom. Oke, thank you so much Bang Arom, pengalaman mistisnya selama naik gunung Lau dan Sumbing ya. Ini lumayan bikin bulu kuduk merinding banget, dan percaya nggak percaya, lo mau percaya syukur, nggak percaya bye dah ya. Oke, untuk sahabat Rumpot, terima kasih banyak
telah support kita terus. Terima kasih juga Bang Arom udah main-main ke studionya Rumpot. Sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Sering-sering main ke sini. Ini udah 2 kali ya Bang Arom main ke sini. Jangan kapok karena memang pengalaman mistisnya Bang Arom di gunung banyak banget. Karena memang dia suka naik gunung. Wow. Bang Arom ada tipsnya atau pesan-pesan untuk sahabat Rumpot kalau yang mau naik gunung biar terhindar dari hal-hal yang mungkin tadi sempat kita notice, nggak boleh nendang batu yang sudah dilarang atau apapun itu ya kan. Ada saran-saran, silahkan Bang Arom. Naik gunung itu yang gak usah aneh-aneh, jalan aja kayak biasa. Kalau bercanda sewajarnya aja. Betul. Persiapan dan juga jangan ngutamain ego. Gitu aja sih. Betul. Karena katanya kalau naik gunung itu kita bisa tahu mana teman mana enggak ya. Katanya ya, keluar sifat aslinya ya. Tetap Bener? tetap temen. Oke. Tapi pelan-pelan musuhan. Oh iya, jadi tahu ya karakternya ya. Iya, Iya, jadi gitu tahu ya. sifat aslinya ya, gitu. Oke, sama ditambahin kali ya Bang Arom, mungkin kalau sekiranya untuk perempuan di make sure lagi kalian lagi datang bulan atau tidak, kayak gitu-gitu, dan lebih prepare lagi ya Bang ya. Iya. Baik stamina dan makanannya juga ya kan, Betul. takutnya kan kalau misalnya lost sampai akhirnya bermalam lagi jadi 3 malam kan makanannya berkurang. Betul. Kan gitu ya, sama tidak boleh ngomong aneh-aneh kali ya Bang ya. Apalagi berkelompok kan, kita harus mikirin kelompok kita juga. Betul, dan kalau bisa jangan ganjil juga ya nggak sih? Percaya nggak percaya sih? Iya. Kalau Bang Arom kayak enggak. Iya, dia kayaknya nggak peka banget deh. Kebetulan itu pas gue nanjak tanggalnya ganjil, Oh, jadi boleh. Iya. Oh iya, oke. Oke, terima kasih juga untuk sahabat Rumpot. Jangan lupa kalau kalian semua yang punya kisah mistis baik di gunung dimanapun itu kalian rasakan pengalamannya, boleh di-share di komen di YouTube kita atau di DM IG kita. Dan jangan lupa di-follow IG kita, TikTok, dan subscribe di YouTube kita. Terima kasih banyak Bang Arom lagi-lagi. Jangan kapok main ke sini ya. Thanks for watching dan jangan di-like, jangan di-subscribe, jangan di-share, jangan di-komen karena obrolan kita tidak penting. Obrolan kita tidak. Bye. Assalamualaikum.